Selamat datang kembali di channel Rizky Sajalah. Channel cerita penuh makna untuk hidup lebih berwarna. Di segmen kali ini, Rizky akan hadirkan cerita mistis yang boleh dibilang cerita kali ini diambil dari kisah nyata yang berjudul Jangan Buka Pintu Malam-Malam. Sebelum masuk ke ceritanya, Rizky ucapkan terima kasih untuk yang baru temukan channel ini. Jangan lupa subscribe, komen, dan like video ini, serta jangan lupa juga lonceng notifikasinya. Oke, untuk teman-teman yang punya cerita menarik seputar misteri dan kisahnya ingin diceritakan di sini, boleh langsung WhatsApp di nomor yang sudah ada di deskripsi video ini ya. Baiklah, kita simak ceritanya berikut ini. Mendengar ketukan dari pintu utama, aku segera mendongak. Kuletakkan buku novel yang tengah kubaca di atas meja. Sembari berdiri, tanganku menyangga perut yang sudah sangat berat kurasa. Sebab kandungan yang mulai memasuki bulan ke-9. Kakiku menapaki lantai yang masih terbuat dari semen kasar. Dengan berjalan sedikit menukik, karena pinggang yang mulai sering merasa pegal. Kulirik jam dinding di atas lemari kayu buatan almarhum bapak mertuaku. Langkahku terpaku kala melihat waktu yang ditunjukkan pukul 1 dini hari sudah lewat tengah malam. Siapa yang bertamu malam-malam? Kalaupun Mas Haris yang pulang, tentu dia akan mengucapkan salam. Sejenak aku terdiam. Pikiran berputar pada kata-kata orang tua zaman dulu. Jika ada yang mengetuk pintu tengah malam, biasanya itu bukan manusia. Bagaimana jika dia hantu? Baiklah, kutunggu dia mengetuk sekali lagi. Lagi, ketukan itu membuat aku terjingkat. Kali ini terdengar lirih namun teratur. Nilam, buka pintunya. Suara itu suara wanita. Sepertinya aku tak asing lagi dengan suara itu. Siapa? Tanyaku lirih. Marni, jawabnya cepat. Walah, Mbak Marni. Kirain siapa? Aku bernafas lega mendengar jawabannya. Mbak Marni adalah tetanggaku yang berada di Gang 12, sekitar 200 meter dari sini. Entah mengapa dia malam-malam begini bertamu. Kini aku berjalan santai mendekati gagang pintu. Setelah mendengar jawaban dari siapa yang sedang mengetuk pintu. Namun, ketika tangan ini sudah memutar kenop pintu, sebuah tangan menghentikan aksiku. Jangan dibuka, Lam, ujar Mbak Vita sedikit berisik. Dia adalah kakak kandung suamiku. Kenapa, Mbak? Itu ada Mbak Marni di luar. Jawabku sembari kembali ingin membuka pintu. Jangan, seru Mbak Vita membuat aku menautkan alis bingung. Mari ikut, Mbak. Mbak Vita menarik tanganku menuju ke lemari kecil sebelah kursi kayu. Ia membuka laci dan mengeluarkan sesuatu. Cermin? Tanyaku bingung. Ia mangut-mangut, lalu menarik tanganku lagi mendekati jendela sebelah pintu utama. Mbak mau tunjukkan sesuatu sama kamu. Dia bukan manusia. Kalau kamu tidak percaya, lihatlah keluar menggunakan kaca ini, ujar Mbak Vita sembari menyerahkan kaca kecil ini padaku. Tanganku gemetar mendengar penuturannya. Mengapa dia begitu yakin jika yang di luar itu bukan manusia? Perlahan, kuarahkan kaca pada area luar. Setelah menyebabkan gorden yang menjadi penutup jendela, keringat dingin tiba-tiba mengalir dari dahi dan punggungku. Rasa takut perlahan mulai menghampiri. Allahu Akbar, seruku sembari melempar cermin ke sembarang arah. Kakiku gemetar hingga membuat aku beringsut mundur beberapa langkah. Untung ada kursi di belakangku, sehingga
aku tak jadi terjatuh. "Apa yang kamu lihat?" tanya Mbak Vita dengan tangan gemetar. Han. Mulutku keluh. Rasanya tak mampu lagi aku berucap. Di luar tampak seorang wanita yang aku yakin itu adalah Mbak Marni, tetapi dengan wujud yang sangat mengerikan. Awalnya ia memunggungiku, tetapi seketika berbalik dan berjalan cepat seolah terbang ke kaca jendela hadapanku. Wajahnya hancur. Rahangnya patah hingga mengeluarkan cairan pekat yang merah sedikit berlendir. Kulitnya semua melupas. Matanya putih polos, seperti mata yang terbalik. Rambutnya juga sangat berantakan, mengenakan baju daster putih selutut. Ya Tuhan, apa itu tadi? Mbak Vita yang sadar akan kondisiku segera menarik tanganku masuk ke dalam kamar. Aku yang masih syok dan diam 1000 bahasa diraihnya ke dalam pelukannya. Mas Haris, Mbak, Mas Haris, ujarku tergagap-gagap. Gak usah khawatir, Haris pasti sudah menginap di suatu tempat. Dia tak mungkin kembali larut malam seperti ini, ujar Mbak Vita menenangkan. Mas Haris bekerja di pabrik. Jaraknya menempuh waktu sekitar 2 jam dari rumah. Entah mengapa, aku sangat khawatir. Itu tadi Mbak Marni, Mbak. Ujarku masih mencoba menjelaskan. Iya, Mbak tahu. Tapi dia bukan manusia. Dia hilang selama 2 pekan dari desa. Sekarang kembali dengan membawa malapetaka. Selain meneror, dia juga membawa kematian. 2 warga sudah menjadi korbannya. Dia datang bertamu tengah malam, meminta kopi pahit lalu pulang. Besoknya, jika tak sakit, orang yang disinggahnya pasti akan meninggal. Jelas Mbak Vita yang membuatku semakin menggigil. Aku memang tak tahu soal itu. Sebab, baru hari ini aku datang ke rumah mertua. Sebelumnya aku tinggal di kota. Mas Haris yang mendapat pekerjaan di pabrik akhirnya memintaku untuk tinggal bersama Mbak Vita yang hidup seorang diri. Suaminya meninggalkannya ketika sedang hamil. Tak lama setelah itu, anaknya juga ikut meninggal. Terdengar suara jeritan dari luar. Seketika aku merapatkan diri pada Mbak Vita. Seluruh badanku gemetar. Suara itu melengking seperti terbawa angin, seolah menjauh dan melayang lagi mendekat. Hush. Hembusan angin yang kuat dari luar membawa hawa yang mencekam. Apalagi rintikan hujan juga ikut turut serta, menambah mencekamnya suasana. Bersamaan dengan itu, aroma bau busuk serta amis menyeruak tajam. Entah mengapa bayanganku pada sosok Mak Marni yang mengerikan tadi. Suara jeritan itu masih terus terdengar. Hal itu yang membuat Mbak Vita berulang-ulang melafadzkan ayat kursi. Air mataku sudah kalap, keluar hebat membanjiri pipi. Mbak, Nilam takut, ujarku gemetar. Tenang Lam, Allah bersama kita. Semua akan baik-baik saja. Yang terpenting, kita tidak membukakan pintu untuk dia, jawab Mbak Vita menenangkan. Suara jeritan dan tangisan itu masih terus terdengar. Bak nyanyian malam yang begitu mengerikan. Suara-suara ketukan itu kini tak hanya ada di pintu saja, tetapi juga jendela dan dinding rumah yang memang sebagian masih terbuat dari papan. Allah, 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 tolong kami. Kaki tanganku gemetar hebat. Rasa takut membuat aku dan Mbak Vita memilih meringkuk di pojokan kamar. Sebab keranjangku sangat dekat dengan jendela, Mbak Vita takut jika nanti terjadi sesuatu. Nilam, buka pintunya. Itu masih suara Mbak Marni. Tetapi kini suaranya jauh lebih mengerikan, seperti membesar dan ada 2. Mbak, Nilam takut sekali, ujarku sembari memeluk erat tubuh Mbak Vita. Jangan takut, setan akan lebih menang jika kamu sampai takut sama dia.
Suara burung hantu bersaut-sautan di atas atap rumah ini, seolah tengah menertawakan keadaan kami. Apalagi angin yang bertiup begitu kencang, membuat suasana semakin mencekam. Desa ini masih sangat jauh dari kota. Bahkan kawasannya masih penuh dengan hutan rimba. Rumah warga juga masih jauh-jauhan, masih benar-benar desa pelosok. Jeritan dan tangisan di luar mulai mereda seiring turunnya hujan lebat. Kini suasana berganti dingin. Kita tidur di atas ranjang yuk, ajak Mbak Vita setelah suara jeritan di luar benar-benar hilang. Aku mengangguk. Mbak Vita lalu memapahku berjalan ke ranjang. Sebab tangan dan kakiku masih keluh, sulit untuk digerakkan. Mbak, kenapa Mbak Marni gentayangan? Memangnya dia sudah meninggal? Atau jangan-jangan dia ingin kita mencari jasadnya? Usulku. Mbak juga gak tahu. Soalnya warga sudah mencoba mencari, tetapi rumahnya dikunci dari luar. Entah Mbak Marni itu sudah meninggal atau bagaimana, warga tidak tahu harus mencarinya kemana. Jawab Mbak Vita lesu. Baru kami akan berbaring di ranjang. Suara dobrakan pintu membuat kami berdua berjingkat. Brak!